Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Muntaqa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mereaksi apa yang disampaikan oleh Mas Ubad ketika membaca redaksi dalam kitab Jam'u Karamatul Aulia, yang itu pas lempengan lagi membaca maziyah atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau Sayyid Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi ya. Ya, dan ini atas perintah gurunya, beliau Ki Gufron dengan cara acak. Insya Allah katanya berkah. Dan saya yakin berkah ya. Nah, apa yang saya sampaikan seperti ini ya, bahwa Mas Ubad ini ketika membaca ini beberapa baris dalam kitab ini belum sampai satu halaman, saya banyak menemukan kesalahan baik dari cara membaca ataupun menerjemahkan ya. Yang pertama ketika membaca akhbaroni kathir miman atiku bihim, dibaca atako, seharusnya atiku. Dari watiko yatiku atiku ya. Terus yang kedua dari sisi penerjemahan ya, Mas Ubad ketika menerjemahkan akhbaroni kathirun itu diterjemahkan banyak kabar. Seharusnya banyak orang memberi kabar. Tentu beda antara banyak kabar dengan banyak orang memberi kabar. Kalau banyak kabar bisa jadi itu sumbernya cuma satu, atau jadi orang apa dari orang yang banyak. Tapi kalau banyak orang memberi kabar, itu orang banyak itu tentu nilainya beda ya. Orang banyak itu kan kalau sampai ada tuh tawatur gak mungkin bohong. Nah, jadi banyak orang memberikan kabar. Berarti satu informasi, dua informasi atau lebih itu banyak yang ngasih tahu kepada saya yang saya percaya dari min sadatina Ali Ba'alawi wa ghairihim anna hadza sayyida huwa min afradil auliya wa ayanil arifin. Di sini pun ya ada kesalahan cara menerjemahkan. Seharusnya afradil auliya jangan diartikan salah satu wali. Afrad jama daripada fardun itu artinya itu pilihan. Jadi termasuk wali-wali pilihan. Wa ayanil arifin dan juga termasuk khiyarnya pilihan juga yang terbaik yang ada dari kalangan arifin. Nah, ini Mas Ubad baik afrad maupun ayan itu diterjemahkan sama. Itu apa artinya? Orang pilihan ya. Terus juga ketika membaca redaksi selanjutnya wasadatis sufiyah dibaca sadatu, seharusnya sadati karena atop kepada afrodil aulia. Nah, kalau umpamanya sada itu berbentuk mufrad sayyidu, bisa saja nanti itu apa? Dijadikan khobar ya, wa annahu bisa begitu. Sayyidus sufiyah, tapi ternyata ini kan jamak, enggak mendukung untuk ditakdirkan seperti itu. Wa akabiril muqarrabin, maksud baca wa akiburu, wa akabiru ya. Itu salah juga. Terus ketika membaca wa annahu qad waqa ala qanihi muttasifan bi hadhil ashafi ittifaqu kulli man ra'ahu ya, dibaca oleh Mas Ubad kullu, harusnya kulli karena itu mudhof ilaih. Yang artinya apa? Bahwasanya telah terjadi bahwasanya beliau itu mempunyai sifat dengan sifat-sifat ini ittifaqu kulli man, kesepakatan kesamaan orang yang melihatnya. Awasala ilahi khabaruhu, atau sampai kepadanya informasi tentang beliau As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari daerah-daerah itu, negara-negara itu. Nah, ini Mas Ubad juga menafsiri awasala ilahi khabaruhu. Banyak informasi dari mana itu ya? Jelas itu. Atau mungkin karena dikatakan kepada tadi di atas tuh akhbarani katsirun ya. Tapi jelas ini salah ya. Terus di sini redaksi yang ini mencengangkan ya. Mudah-mudahan Mas Ubad dan yang mendengar di tempat itu saat itu ya, dan juga pemirsa yang mendengarkan lewat YouTube ya yang sekarang ini beredar ya, sadarlah gitu ya. Coba kita lihat di sini. Wajma'u ala annahu min ajalil muhibbin li jaddihi sayyidil mursalin fi hadzal asr. Dan mereka sepakat. Kira-kira ini siapa yang ini ajma'u di sini? Mereka itu siapa? Apakah orang awam yang tidak layar fulku' min bu', atau ulama-ulama ya, tokoh-tokoh agama?
Tentu yang dimaksud adalah yang dipandang dalam ini redaksi ini tentu ulama, bukan sembarang orang yang dimaksud. Kayak ketika Imam Nabani mengatakan ajmatu hadhil ummatu, umat ini sepakat, tapi siapa yang dimaksud? Ya, ulamanya tentunya, bukan semua orang, sebab orang awam nggak tahu siapa itu Sada al-Ba'lawi, tidak semuanya tahu. Nah, jadi para pemirsa, apa yang kita ambil dari sini bahwa ajma'u, beliau-beliau sepakat ala annahu, bahwasanya beliau adalah termasuk min ajal muhibbin, termasuk muhibbin yang paling agung. Di antara muhibbin yang paling agung ini adalah beliau ya. Ini kan litabit di sini. Ya, ada muhibbin yang jalil ini termasuk ini ajalinya ini beliau. Kepada siapa muhibbin, pada siapa? Kepada Sayyidul Mursalin. Kepada Sayyid para rasul. Siapa ini maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hal asr, dalam saat ini di masa itu. Ya, jadi berarti apa? Kesolehan Ba'alawi dikenal dari dulu. Makanya sangat naif ya kalau ada informasi dari Ba'alawi diragukan, harus hati-hati, disangsikan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Imad itu. Seharusnya Pak Imad ini sadar dengan mendengar dan membaca redaksi ini ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan seperti ini bahwa yuk kita melihat dan memandang orang itu dengan kacamata terbuka itu. Kita harus memandang ke semua sisi. Kita jangan memandang orang itu dengan kacamata kuda, satu arah lurus tapi tidak bisa melihat kanan dan kiri. Ya kalau memang itu kacamata itu benar cara memandangnya, masih kita maklumi. Kali ini mas sudah kacamata kuda, salah pula cara memandangnya. Dari mana saya katakan begini itu salah? Yaitu satu orang salah, dua orang salah, oknum dari Ba'alawi, kok semuanya dikatakan salah itu? Kekeliruan, kesalahan, itu semuanya dikatakan, disematkan kepada satu klan Ba'alawi. Ini adalah satu tindakan yang arogansi ya, cara yang arogansi, cara yang tendensius ya, yang tidak terpuji tentunya. Para pemirsa, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bukan maksud Al-Fakir mencari-cari dan mengorek-ngorek kekurangan saudara kita Mas Sobat ini, tidak. Tapi ini Al-Fakir sampaikan sekedar bahan koreksi dan introspeksi diri ya. Kalau kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Janganlah kita tajam melihat kekurangan orang lain sementara tumpul melihat kekurangan diri sendiri. Dan kita pun belajar bijak ya. Jangan satu kesalahan orang ya, suatu umum disasar kepada semua klan. Itu namanya kita arogan ya. Ya, kita tidak beretika kalau begitu. Nah, kalau saya ingin mencari-cari kesalahan Mas Bati ini banyak sekali. Ini kan video lama ini ya. Ya, video yang ini kalau saya dapat informasi itu 2021 kalau nggak salah. Jadi Mas Subah dan kawan-kawan masih mengakui kalau Ba'alawi adalah Sadatul Ashraf, Duriyah Rasulullah SAW. Yes, video-video beredar yang setelah itu pun Mas Subah pindah jalur gitu ya, bersama mereka pembatal nasib Ba'alawi. Kalau dikumpulkan banyak itu kan, banyak sekali itu dari kesalahan fatal dan ringan gitu. Seperti yang saya dapatkan terakhir ya, video ketika Mas Subah ini menjelaskan redaksi dalam kitab berjanji wa akrim bihi min nasabin taharangahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa akrim bihi itu ditafsiri, diterjemahkan maksudnya muliakanlah, padahal wazan afil kalau digandengkan dengan jar majrur bihi itu menjadi syagot ta'ajub. Ada dua syagot ta'ajub kiasi dalam nahwu itu, yaitu wazan maf'ala dengan afil bih, makrama dan akrim bih ya. Jadi tentunya ketika ini seharusnya dijadikan ta'ajub lalu dijang fil amar, itu ya kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Nah, sekali lagi ya para pemirsa, bukan maksud Al-Fakir untuk mencari kekurangan dan kesalahan saudara kita Mas Sobat ini, tapi untuk bermuhasabah gitu ya. Ya, karena kan itu pintu muhasab itu cukup diketuk satu kali, dibuka dan terbuka. Andai kan pintu introspeksi itu cukup sekali diketuk, dibuka dan terbuka, maka Al-Fakir tidak ada korelasinya untuk membuat konten seperti ini. Ya, intinya yuk kita melihat segala sesuatu dengan kacamata telanjang sehingga kita bisa melihat semua sisi itu dan kita tahu diri.
Jangan sampai kita melihat kekurangan orang lain itu dengan kacamata kuda ya. Menyasar ke depan, konsen ke depan melihat kekurangan dan kesalahan Ba'alawi. Ya, apapun Ba'alawi itu dianggap salah dan tiru. Satu orang, satu oknum, segelintir oknum melakukan kesalahan, satu klan disasar itu adalah cara pandang yang arogansi ya. Cara pandang yang tidak beretika dan tidak bijak. Nah, jadi mudah-mudahan kalau video ini sampai kepada saudara Mas Supat dan juga kawan-kawan yang lain, saudara kita yang lain yang berbeda pandang dalam masalah nasabah Alawi, itu untuk saling bermuhasabah lah gitu lah. Ya, silakan saudara mencari kebenaran. Kita pun sama mencari kebenaran. Mencari kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan dan beretika, berakhlak dan martabat ya. Bukan membabi buta ya. Lafaz apapun ditafsiri sesuai dengan selera dan asumsi pribadi, melupakan bagaimana penafsiran ulama. Silakan bicara nasab dengan ilmiah, ingat dengan ilmiah. Dan itu kalimat yang sering didengar oleh kalian. Ya, jangan ilmiah, ilmiah tetap apa? Caranya tidak ilmiah. Ya. Seperti bicara nasab dikaitkan dengan oknum, itu enggak ilmiah itu. Dikaitkan dengan kuburan palsu, itu enggak ilmiah itu. Atau pemenuhan sejarah, itu enggak ilmiah. Konsen bicara tentang nasab, kaidah nasab. Bagaimana ulama nasab berbicara. Dan jangan bikin kaidah sendiri. Kita semua ini tanpa terkecuali termasuk Pak Imaduddin bukanlah nasabah. Ya, jadi jangan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Memang nanti akhirnya apa kalau orang gitu asal bicara, asal kecap, salah ngucap dan dia itu bukan ahlinya. Nanti apa? Ata bil ajaib faman takallama bi ghairi fannih ata bil ajaib. Kalau orang bicara bukan pada fannya ya, bukan pada fannya gimana? Maka akan datang dengan ajaib, sesuatu yang aneh ya, yang asing ya. Asing anehnya ini apa? Suatu tentu yang negatif. Kalau positif ya masya Allah luar biasa, tapi kebanyakan mesti pada yang negatif ya. Itu saja ya, mudah-mudahan ya ada hikmah dan manfaatnya. Pada saatnya kita bisa bersatu dan saling memahami kalau itu perbedaan itu hal yang biasa. Kalau itu memang disari dengan ilmu ya, dengan hati legowo pula ketika menyadari diri itu dalam kekurangan dan kesalahan. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.